Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Ini adalah video saya terakhir berkaitan dengan sistem trading yang pasti profit. Apakah ada ya? Silakan bagi teman-teman yang belum nonton, linknya nanti akan saya kasih di kolom komentar. Ini ada satu komen yang bagus sekali dari Pak Bambang Siu Hermawan 6482 2 hari yang lalu. Ya, tampaknya tinggal di Denpasar. Dikatakan seperti ini, saya belajar trading forex kurang lebih sudah 3 tahun ini, masih belum menghasilkan dari trading saya. Saya belajar banyak dari materi-materi buku dan YouTube. Selama ini saya selalu mendengar dan melakukan backtest terhadap metode-metode yang kita pakai. Saya selalu berpikir kalau suatu metode sudah banyak dipakai oleh orang-orang selama bertahun-tahun dan kita bisa tiru caranya, ngapain harus di backtest lagi? Ya, kan mereka sudah pakai dan hasilnya sudah kelihatan profit atau tidak. Video Pak pagi ini membantu pola pikir saya untuk mencoba melatih cara saya trading lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih komentarnya Pak Babang Siu Hermawan, dan izinkan saya untuk kembali melanjutkan materi tentang dunia finansial ini. Ya. Nah, kali ini saya akan belajar atau kita akan belajar dari satu orang yang sangat ikonik di dalam dunia saham yang bernama Om Warren Buffett. Ya, ini adalah kakek saya, om saya ya, ini jago banget men. Dan saya nggak peduli lah, biarpun ngomong Bitcoin bisa naik lebih banyak, biarpun katanya anak muda main Bitcoin uangnya sudah bisa mengalahkan yang main saham, masing-masing punya jalurnya sendiri-sendiri. Ya, dan bagi saya kaya dengan lambat itu adalah jalan yang saya pilih, bukan kaya dengan cepat. Buat apa kaya dengan cepat, bangkrut cepat juga ya buat apa? Ya, tapi lebih baik saya kaya pelan-pelan tapi konsisten. Itu yang jalur yang saya pilih. Demikian juga dengan jalur yang dipilih oleh Pak Warren Buffett. Ya, jadi Warren Buffett ini orang terkaya, terbukti bukan cuma katanya-katanya, bukan cuma berteori ria, ya. Dan yang terpenting Pak Warren Buffett tidak pernah buka seminar, ya kan? Ya, nggak pernah keluar-keluar bilang dirinya sukses, atau nggak pernah keluar-keluar bilang punya mobil ini, mobil itu, nggak pernah. Orang yang real rich itu ya udah kaya itu suatu biasa. Sementara orang yang kayanya mungkin cuman abal-abal mungkin ya, justru malah yang sering pamer-pamer ya, karena mungkin kekayaannya itu mungkin tidak real, mungkin ya, saya nggak tahu. Oke, nah mari kita lihat perkataan yang paling heroik menurut saya adalah perkataan ini, price is what you pay. Harga, jadi price itu namanya harga ya, price itu adalah harga. Price is what you pay, harga adalah apa yang kamu bayarkan ya. Tapi value adalah sesuatu hal yang kamu dapatkan. Ini yang kamu bayar. Ya, sementara value adalah apa yang kamu dapatkan. Dapatkan. Maksudnya bagaimana ini? Ya. Nah, perhatikan teman-teman, ada perbedaan yang sangat-sangat besar antara price dan value. Ya, tidak banyak informasi yang bisa kamu dapatkan kalau cuma based on price. Ya, tetapi kalau kamu sudah berbicara value, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak informasinya dibandingkan dengan price. Contoh misalkan, mau nggak kamu beli rumah saya dengan harga 2,5 M rupiah? Mau nggak? Wah, jawabannya apa? It depends. Ya tergantung. Karena kalau cuma informasinya, ini kan apa informasinya? Cuma harga. Gak ada informasi lain. Gak ada ya. Pokoknya lu mau gak 2,5 M? Gak ada informasi lain. Gak ada. Oke, saya tambahin deh. Ini harganya udah turun loh. Ya, atau ya kita mau di sini lah ya. Ini harganya ternyata udah turun loh. Kemarin harganya 3 M. Sekarang udah turun ke 2 M. Murah loh ini, wes. Udah cukup murah ini. Ayo beli yuk. Ya, kemarin 3 M loh. Sekarang jadi 2,5 M. Ini namanya harga, betul? Bukan berarti harga gak penting. Penting.
Tapi harga saja tidak cukup. Kamu tidak bisa sekarang sebagai seorang yang mau beli rumah, apalagi atau kita ngomong investor rumah nih misalkan, hanya dengan melihat, harga udah turun loh dari 3M ke 2,5M. Lalu kemudian, oh ya boleh beli murah. Kamu bilang ini murah. Dasarnya apa? Mulai dapat gambaran ya? Jadi kalau kamu sekarang investor cuma mengambil keputusan hanya based on the price, hanya berdasarkan harga, maka kamu akan jadi investor yang rugi di masa depan. Gak punya masa depan. Karena harga ya bisa naik, ya bisa turun. Harga ya bisa salah. Sometimes harga overvalue, sometimes harga bisa undervalue. Ya. Jadi kalau based on harga, lalu kemudian kamu tebak-tebakan harga, menebak-nebak kira-kira harga ini sudah murah atau belum, kamu mencoba untuk memprediksi harga ini kira-kira bakal naik, bakal turun, maka sulit kamu punya masa depan. Ya, sesekali kamu bisa benar. Tuh kan, benar kan? Ya, sesekali kamu bisa benar. Tetapi at the long run, kamu akan jadi loser karena di dunia finansial ya terutama ya, nggak ada orang yang bisa menebak harga dengan tepat. Karena itu kita perlu yang namanya value. Ya, value ini something that you get. Misalkan saya beli 2,5M. Kamu tidak membeli harganya. Sebenarnya harga itu mencerminkan value yang mau kamu ambil. Sehingga pastikan kamu tahu value-nya dulu. Ya, kamu tahu value-nya dulu sebelum kamu memutuskan akan beli apa enggak. Nih, saya kasih contoh. Value-nya seperti ini, misalkan. Saya tanya, rumah di sebelahnya. Ya, ini analisa ya. Jadi value ini enggak ada, teman-teman. Ya, jadi value ini muncul dari mana? Dari analisa. Yes, ini capek, perlu effort, perlu ilmu, perlu skill. Of course. Harga enggak perlu skill. Kamu tinggal tanya broker, berapa harga rumah sekarang? 2,5M. Semua orang bisa ngelihat. Ya, ini bisa dilihat. Kalau value, ini nggak ada. Kamu tahu, value-nya berapa? Nggak ada. Kamu harus kerjakan PR-nya. Untuk mendapatkan value ini, kamu harus kerja PR. PR-nya adalah namanya analisa. Ya sekali lagi, tidak ada value dipajang. Yang dipajang cuma harga. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan analisa. Analisanya apa? Misalkan tanya, rumah sebelah yang dengan ukuran sama karena rumahnya ada di satu kompleks. Berapa ukuran rumahnya? Ukuran rumahnya misalkan 300 meter persegi. Ya. Sama. Ini juga sama 300 meter persegi tetangganya. Dijual berapa? Berapa pasaran di situ? Pasarannya sekarang masih 2,9M. Wow. Ini murah nih. Value dapat. Tambah lagi. Value, kumpulkan informasi. Satu informasi nggak cukup, kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan value setiap orang berbeda-beda. Itulah sebabnya kenapa muncul market. Nggak ada namanya value absolute. Value paling benar, nggak ada. Kamu panggil orang appraisal rumahmu, ya panggil orang untuk appraisal rumah, maka setiap appraisal akan menghasilkan harga yang berbeda, akan menghasilkan value yang berbeda. Harganya sama, akan menghasilkan value yang berbeda. Satu appraisal bilang 2,1M, satu appraisal bilang 2,3M, satu appraisal bilang 2,6M. Kamu tidak bisa bilang, mana yang benar? Nggak bisa. Namanya value, semuanya kita bermain dengan namanya estimasi. Dan di dalam dunia finansial, namanya estimasi itu sangat-sangat wajar. Jangan kamu pernah, kan nggak ada kepastian, Pak. Loh, kalau kamu mau pasti main deposito, gampang, ya kan? Semuanya estimasi. Bisnis kita melakukan estimasi. Bagaimana estimasi sales? Bagaimana estimasi profit 3 bulan lagi? Semuanya estimasi. Kita bermain-main dengan estimasi untuk menebak satu hal yang uncertain. Yang nggak pasti. Bagaimana kondisi ekonomi? Kita buat estimasinya. Estimasi. Dan nggak apa-apa kita buat estimasi. Dalam menentukan value, bahan utamanya adalah estimasi. Kita lihat. Harga rumah berapa? Pasaran 2,9M. Masuk udah. Tambah lagi informasi. Lokasinya nggak? Ini Pak. Nanti di lingkungan ini ya, di seberang sana tuh Pak, ada tanah kosong tuh. Itu rencananya mau dibangun sekolah internasional. Nanti akan banyak anak-anak dari luar kota datang ke situ. Mereka kawasannya akan jadi hidup. Nah, Bapak tahu tuh, di sebelah perumahan kita ada tanah kosong. Mau dibangun mall. Mau dibangun apartemen mewah.
Sebentar lagi pemerintah mau bangun bandara, ada tol, langsung exit keluar dekat rumah kita. Jadi kita nggak usah macet-macetan lagi. Info, sehingga kita mau estimasi 5 tahun lagi kelihatannya cukup oke. Ya, kelihatannya 5 tahun lagi harga tanah akan jadi sekian, sehingga rumah ini dalam waktu 5 tahun lagi mungkin rumahnya akan jadi 10 M misalkan. Kalau itu jalan. Ya, kita hitung inflasi, kita hitung pelemahan rupiah, kita hitung bla 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 segala macam. Wow, kelihatannya estimasi saya 5 tahun lagi rumah ini paling minim jadi 10 M. Sehingga 2,5 M murah nggak? Murah. Murahnya bukan karena lihat 3 M turun ke 2,5 M, bukan. Murahnya karena saya tahu apa isi value-nya. Kenapa value-nya saya ukur? Karena value ini yang saya dapat dengan mengeluarkan uang 2,5 M. Ya, paham ya? Kebanyakan orang tidak mau capek-capek menghitung value. Dia lebih senang menggunakan analisa harga. Oke, analisa cuma harga. Itu terus yang dibuat main, karena itu muncul analisa namanya teknik analisis. Bukan jelek loh ya, enggak. Saya enggak anti dengan teknik analisis, enggak. Saya pun juga melakukan teknik analisis. Tapi kalau analisa kamu satu-satunya cuma teknik analisis, ya mampus. Beneran, silahkan coba kalau nggak percaya. Ya kecuali saya guru buka seminar ya, ini pakai indikator ini, indikator itu. Nggak bisa teman-teman. Kalau kamu mau sukses di dalam dunia finansial, kamu harus masuk ke value-nya. Belajarlah sama orang yang sudah terbukti sukses. Jangan cuma dengan orang yang katanya kelihatannya sukses. Harus tahu value-nya. Value-nya apa? Semakin banyak informasimu, semakin bagus. Memang, sekali lagi, kerja value ini capek. Itulah bedanya orang yang profesional dengan amatir. Kalau kamu amatiran, udahlah yang penting gue nebak-nebakan bener, udah cukup. Tapi kalau kamu sekarang sebagai seorang profesional, ketika kamu membeli, kamu udah tahu potensi ini seperti apa. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Karena saya sudah kerjakan PR-nya, saya tahu apa yang saya lakukan. Ya ini yang jadi saya membeli ini. Ketika saya membeli, saya sudah tahu ini sudah harga murah. 5 tahun lagi akan naik dengan probabilitas yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan value. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Kalau ini materi menarik, komentar. Kalau banyak yang komentar, saya lanjutkan lagi materi-materi seperti ini. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.